400 kios hangus saat kebakaran melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Itu adanya. Ini adanya. Siapa namanya? Isak tangis keluarga korban pecah saat mengetahui kerabatnya terdapat dalam 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 5 orang tersangka pembunuhan bocah perempuan yang jasadnya dibuang di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Ribuan warga Sleman, Yogyakarta antusias berebut gunungan hasil bumi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Senin 23 September 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sedikitnya 400 kios ludes dilalap si jago merah. Kobaran api disertai asap hitam pekat membakar Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu siang. 8 unit mobil damkar yang diturunkan kesulitan memadamkan api yang telah merembet ke seluruh bagian pasar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan dalam waktu 4 jam. Akibat peristiwa ini, 400 unit kios pedagang ludes dilalap api. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara, api berasal dari korsleting di salah satu kios di lantai 2 pasar. Mulai asap membunuh, kemudian kita sudah melihat di lantai 2, kemudian akhirnya api menjalar ke seluruh lantai 2. Ya. Kita tidak tahu berapa jumlah kios, kemungkinan estimasi sekitar 400 kios ya. Ya. Terus sementara tinggal beberapa titik api kecil di belakang. Dari tim juga sudah mengamankan dari belakang. Dan tim dari kebakaran Kota Pematang Siantar, Simalungun, Masuk TC, Brimob juga ikut. Ya, sampai sekarang juga tim dari identifikasi Polres masih belum bisa masuk. Menunggu nanti semua sudah pendinginan sehingga nanti bisa kita lakukan investigasi. Kemudian kerjasama dengan laboratorium forensik Polda juga. Siap. Investigasinya. Siap, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga mengalami korsleting, sebuah mobil angkutan kota di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Kobaran api diduga muncul dari bagian bawah mesin kendaraan. Api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil angkutan kota Jalan Raya Manyar, Kecamatan Sukolilo, Surabaya hari Minggu. Kebakaran terjadi saat angkot jurusan Joyoboyo Kenjeran hendak berangkat mencari penumpang. Namun tiba-tiba muncul percikan api dari bagian bawah kendaraan. Diduga kebakaran akibat korsleting pada mesin. Setengah jam kemudian petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena angkot sedang tidak membawa penumpang. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Dinilai penuhi seluruh syarat, KPUD Jakarta resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketiga paslon adalah Pramono Anung dan Rano Karno, Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Nah, selanjutnya ini ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada Senin malam. Setelah menggelar rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Minggu siang menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketiga paslon dinilai sudah memenuhi syarat administratif sebagai calon kepala daerah Jakarta setelah serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan mereka jalani. Ketiga paslon peserta Pilkada Jakarta, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Menetapkan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024
yang memenuhi syarat. Nomor 1, calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP Sidul. Nomor 2, calon gubernur HM Ridwan Kamil. Calon wakil gubernur H. Suswono. 3, calon gubernur Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum. Calon wakil gubernur Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT. Selanjutnya, ketiga paslon akan diundang mengambil nomor urut yang akan digelar Senin malam. Menyusul penetapan oleh KPUD Jakarta, Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan dan pengawalan khusus kepada para paslon dengan menyiapkan 120 anggota polisi. Pengawalan langsung berlaku seiring penetapan. Pengamanan VIP Protection sebanyak 120 anggota dari Polda Metro Jaya diserahkan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta. Setelah kami serahkan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta, nanti tugas pokok fungsi peranan kita serahkan ke KPUD Provinsi DKI Jakarta. Setelah penetapan dan pengundian nomor urut, selanjutnya akan dilaksanakan kampanye mulai 25 September hingga 23 November 2024. KPUD Jakarta memastikan kampanye Pilkada Jakarta akan berlangsung dengan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan. Ya, setelah resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sejumlah pasangan calon gencar melakukan aktivitas. Ada yang menemui relawan, ada pula yang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan tim pemenangan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno Minggu siang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama tim pemenangan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Rapat berlangsung tertutup membahas berbagai strategi dalam mencari dukungan pemilih serta evaluasi kinerja tim pemenangan. Pramono Anung menanggapi hasil survei elektabilitas dari sebuah lembaga survei yang menempatkan mereka unggul dari pasangan lainnya. Kaget, tidak membayangkan bahwa hasil survei LSI itu pasangan Mas Pram dan Bang Dul sudah di angka 28,4%. Kami sendiri membayangkan mungkin di sekitar di bawah 20%. Tetapi ini menjadi modal yang luar biasa bagi kami untuk tetap semangat. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono Minggu siang menghadiri deklarasi dukungan 64 organisasi relawan dan ormas di Kramat Jati, Jakarta Timur. Di depan pendukungnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu kembali menyampaikan optimistis bisa memenangkan pemilihan Gubernur Jakarta dalam satu putaran. Dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata karena sudah masuk masa kampanye selama 2 bulan. Waktunya sangat pendek, mudah-mudahan pasangan Ridho bisa meraih kemenangan dalam satu putaran, di mana mayoritas dukungannya datang dari elemen-elemen masyarakat sendiri. KPUD Jakarta telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat resmi menetapkan 4 bakal pasangan calon menjadi pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar tahun 2024. Penetapan paslon setelah dilakukan rapat pleno yang diikuti seluruh komisioner KPU Jawa Barat. 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Minggu sore ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat untuk turut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Penetapan tersebut dari hasil pemeriksaan persyaratan yang dinyatakan lengkap hingga ditetapkan sebagai paslon. 4 pasangan yaitu Paslon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Paslon Ahmad Syaihu, Ilham Habibi, serta Paslon Acep Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina, dan Paslon JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Jelang pengundian nomor urut peserta Pilkada Jawa Tengah 2024, kedua calon gubernur melakukan pertemuan dengan relawan dan para pendukung mereka. Sementara KPU Jawa Tengah resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, yakni Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yassin.
Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Minggu sore resmi menetapkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yassin untuk mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024. KPU Jateng menilai kedua pasangan calon tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Sementara untuk pengundian nomor urut paslon akan dilakukan pada Senin malam. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara. Dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yassin, serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di hari yang sama, calon Gubernur Andika Perkasa bersama istri menggelar pertemuan dan konsolidasi dengan relawan Andika Hendi yang disingkat Andi di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Andika mendengar masukan dari para relawan mengenai kondisi di masing-masing wilayahnya, termasuk mengenai keberadaan spanduk atau baliho pasangan Andika Hendi yang dipasang di pinggir jalan. Ya tadi saya tanya-tanya, memang kan salah satu hal adalah ketidakadaan atau kesedikitannya misalnya baliho. Ya, itu adalah salah satu kelemahan kami. Karena memang kita baru ditetapkan itu, dikasih tahu 1 hari sebelum pendaftaran ke KPUD. Tapi kami akan berusaha untuk catching up setelah penetapan atau pemberian nomor urut besok. Di tempat berbeda, calon Gubernur Ahmad Lutfi menggelar sarasehan dengan ratusan petani di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi. Antara lain mengenai akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Pemerataan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama para petani. Banyak permasalahan yang harusnya kita bisa mengumpulkan dari jatah pupuk sesuai dengan RDKK. Yang RDKK itu biasanya 1 tahun sekali, harusnya 3 bulan sekali harus di-upgrade sehingga ada perkembangan di wilayah ini tuh yang kurang pupuk apa gitu. Sehingga permasalahan di bawah kurang terus, padahal secara nasional kita sudah menembus angka 4,7 juta ton. Untuk itu, Lutfi menyatakan akan mendalami masalah pupuk yang masih membelit petani, terutama menyangkut stok dan kelancaran distribusi, sekaligus kepastian dari sisi harganya. Tim Liputan melaporkan. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan KPU Provinsi Jawa Timur memenuhi syarat untuk berlaga dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Ya, ketiga pasangan calon itu ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada Minggu siang resmi menyatakan 3 pasangan calon telah memenuhi syarat untuk ikut berkontestasi pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. 3 pasangan calon yakni petahana Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak, paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, dan pasangan calon Lulu Nur Hamidah Lukmanul Karim. Sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, telah dilakukan proses verifikasi berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon maupun persyaratan lainnya. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti 3 pasangan calon. Selanjutnya, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang sudah ditetapkan akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada hari Senin. Polisi masih menyelidiki 7 jasad remaja laki-laki yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami. 7 jasad laki-laki yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat gemparkan warga. Diduga ke-7 jasad adalah para remaja hendak melakukan aksi tawuran. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ono 7. 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi, sontak menggemparkan warga.
Petugas gabungan yang mendapat laporan warga langsung melakukan evakuasi ke-7 jasad dan olah TKP. Awalnya, keberadaan ke-7 mayat yang diduga masih remaja ditemukan oleh seorang wanita yang sedang mencari kucingnya di sekitar bantaran kali. Penemuan mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Usai jasad dievakuasi, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran di aliran kali guna memastikan adanya jenazah lain di luar 7 mayat yang ditemukan. Mengerahkan 4 perahu karet, penyisiran dilakukan sejauh sekira 7 km dari lokasi penemuan mayat hingga ke bawah jembatan salah satu kompleks perumahan. Kita yang memastikan karena ini masih siang, apakah dimungkinkan masih ada lagi yang lain sambil menunggu informasi selanjutnya jika ada keluarga yang kehilangan anaknya mungkin seperti itu. Guna menyelidiki penyebab para remaja tenggelam di sungai, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau lokasi. Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga mendatangi jalan kawasan Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Ada dugaan ke-7 jenazah tersebut sebelumnya hendak melakukan aksi tawuran di tempat tersebut. Menurut Kapolda Metro Jaya, dari pemeriksaan sejumlah orang yang diamankan saat kejadian, mereka berkumpul dan tiba-tiba panik saat patroli polisi datang. Sebagian di antara mereka menceburkan diri ke kali, sementara 15 remaja lain diamankan petugas. Namun penyebab utama meninggalnya ke-7 remaja masih diselidiki polisi. Yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius. Dari belasan remaja yang diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Tim Liputan melaporkan. Keluarga dari 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, tempat para jasad diidentifikasi. Isak tangis tak terbendung saat mengetahui kerabatnya terdapat dalam 7 mayat yang ditemukan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka tak kuasa menahan pilu mengetahui kerabat yang masuk dalam daftar 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi pada Minggu pagi. Kini proses identifikasi dan pemeriksaan data ke-7 korban tengah dilakukan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang bekerja sama dengan sejumlah pihak. Sejauh ini petugas sudah menerima informasi identitas 2 jenazah yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan postmortem. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran forensik, kemudian tim DNA, tim Inafis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Guna memudahkan proses identifikasi bagi warga yang merasa kehilangan, diimbau segera melapor ciri-ciri anggota keluarga mereka ke Rumah Sakit Polri di Gedung DVI. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, misteri kematian seorang bocah perempuan yang jasadnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tepi pantai Cihara, Lebak, Banten akhirnya terkuak. Korban diculik dan dibunuh oleh 5 orang pelaku, salah satunya sahabat ibu korban. Lima terduga pelaku penculikan dan pembunuhan seorang anak perempuan di Lebak, Banten digelandang ke kantor polisi usai diringkus tim gabungan dari 2 tempat di wilayah Cilegon dan Pandeglang. 3 dari 5 tersangka adalah wanita. Dari pemeriksaan terungkap, korban diculik dan disekap oleh seorang pelaku di dalam gudang tak jauh dari rumah kontrakannya. Korban dibunuh dengan cara dipukul dan wajahnya kemudian dilakban. Diduga motif para tersangka menculik dan menghabisi nyawa bocah berusia 5 tahun itu terkait masalah utang piutang antara ibu korban dan salah satu tersangka yang rupanya sahabat dekat ibu korban. Polisi masih menyelidiki kemungkinan pelaku lain yang ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mengamankan 5 orang tersangka, ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan
dua laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang piutang. Jasad korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tepi pantai Cihara, Lebak, Banten pada 19 September 2024 lalu. Ia sempat dilaporkan hilang selama 3 hari oleh orang tuanya ke polisi. Mulanya, pengunjung pantai mengira jasad yang mengapung adalah tumpukan plastik. Tapi setelah didekati, ternyata itu adalah jasad manusia. Wajahnya tertutup lakban dan ada sejumlah luka lebam di tubuhnya. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Seorang mahasiswi sebuah kampus negeri di Bangkalan, Jawa Timur diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan kekasihnya. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS bersama keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke pihak Polres Bangkalan. Dalam video amatir, sepasang kekasih mahasiswa salah satu kampus negeri di Bangkalan, Jawa Timur terlibat pertikaian di depan indekos perempuan pada Sabtu sore. Tim PPKS kampus tersebut melakukan investigasi. Hasilnya korban berinisial D, warga Nganjuk, Jawa Timur. Sedangkan terduga pelaku warga Gresik, Jawa Timur telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban sebanyak 4 kali sejak bulan April tahun 2024. Tim PPKS bersama keluarga korban kemudian melaporkan terduga pelaku ke Polres Bangkalan, Jawa Timur. Terduga pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Perihal kasus video yang beredar, kami membenarkan itu adalah mahasiswa kami. Kami sudah komunikasi dan investigasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan korban. Yang jelas dari kampus sendiri akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Terpergok mencuri motor seorang pria di Lampung Selatan, Lampung babak belur dihakimi warga. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang berhasil membawa kabur motor curian. Maling motor ketahuan di Jalan Fajar Baru. Ratusan warga mendatangi lokasi tertangkapnya pencuri motor di Jalan Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, Minggu siang. Kondisi pelaku babak belur setelah dihakimi warga. Polisi kemudian mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Jati Agung. Aksi pencurian motor itu terjadi di sebuah kedai makanan siap saji di Jati Agung, Lampung Selatan. Saat itu, pelaku beraksi dengan seorang rekannya. Naas, aksi keduanya diketahui pemilik motor dan langsung mengejarnya. Karena melaju dengan kecepatan tinggi, pelaku akhirnya terjatuh. Warga sekitar pun beramai-ramai menangkapnya. Sementara, 1 pelaku lain berhasil kabur dengan motor curiannya. Orang Uber lah berdua, saya sama kawan saya satu ini. Sekarang Uber, ada NMAX datang. Saya ngomong sama NMAX itu, "Bang, itu depan ada maling," kata saya. Terus di Uber sama NMAX itu serempetan dia orang. Nah, maling ini jatuh. Yang bawa, yang dipaling, motor dipaling itu kabur. Oh, berarti satu-satu bawa motor dia orang. 2 orang pelakunya. Ya, 2 orang. Saat ini pelaku bernama Sulaiman itu dalam pemeriksaan polisi Polsek Jati Agung. Sementara 1 pelaku lainnya masih dicari polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Nekat menjual narkoba, seorang ibu rumah tangga di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap di rumahnya. Barang bukti 10 gram lebih sabu-sabu disita polisi. Ibu rumah tangga ini tidak bisa berkutik saat diringkus anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena menjual narkotika jenis sabu-sabu. Ia ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangtaliwang, Cakra Negara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di rumah tersangka polisi menyita 10,02 gram sabu-sabu, timbangan elektrik, serta uang 2,4 juta rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika. Dalam pemeriksaan di Mapolres Mataram, terungkap jika tersangka menjual narkoba untuk biaya pernikahan keduanya. Hasil penggeledahan, kami menemukan barang bukti sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam sebuah dompet dan ditaruh di mesin cuci. Kami menduga bahwa yang bersangkutan ini berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan cara memasukkan barang bukti sabu ke dalam mesin cuci. 3 hari dilakukan pencarian, 1 dari 2 kakak beradik yang terseret ombak di pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tim SAR. Sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian.
Jasad korban bernama Mukti ini ditemukan tim SAR tidak jauh dari pantai Kemiren, Cilacap, Jawa Tengah Minggu pagi. Jasad remaja berusia 12 tahun tersebut langsung diserahkan kepada keluarga. Jasad ditemukan sejauh 400 meter dari lokasi awal korban hilang terseret ombak hari Jumat lalu. Keberadaan jasad di tengah laut pertama kali diketahui seorang nelayan dan langsung diinformasikan kepada Basarnas Cilacap. Peristiwa naas yang dialami korban terjadi ketika korban dan kakaknya bernama Zidan bermain di pantai Kemiren hari Jumat lalu. Ketika melihat adiknya terseret ombak, sang kakak spontan hendak menolong. Namun keduanya justru digulung ombak ke tengah laut. Pada pukul 05.45 berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan kurang lebih 400 meter arah barat LKP. Setelah dievakuasi, selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa survivor atas nama Mukti usia 12 tahun. Saat ini tim SAR dibantu nelayan masih menelusuri pantai selatan untuk menemukan korban Zidan. Sementara warga dihimbau untuk berhati-hati saat bermain di pantai karena kondisi ombak cukup tinggi. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengajak kedua cucunya menaiki tank di pameran alutsista TNI. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang nenek dan cucunya yang berusia 8 tahun tewas terjebak di dalam rumah mereka yang terbakar di Musirawas, Sumatera Selatan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang merenggut 2 nyawa sekaligus. Warga histeris melihat api yang membesar melahap sebuah rumah panggung semi permanen di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Upaya pemadaman hanya dilakukan dengan peralatan seadanya lantaran rumah yang terbakar sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Akibatnya, bangunan itu ludes terbakar. Sementara penghuni rumah, seorang wanita berusia 90 tahun serta cucunya yang berusia 8 tahun tewas dalam kebakaran tersebut. Kedua korban terjebak di dalam rumah. Sang nenek tak bisa menyelamatkan diri karena mengalami kebutaan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan. Ibu sang bocah yang juga anak dari nenek tersebut saat kejadian tengah berada di luar rumah untuk suatu keperluan. Ia baru tahu rumah terbakar setelah diberitahu oleh tetangganya. Orang ngasih kabar itu ini ada kebakaran, pulanglah rumahnya kebakaran, nggak ngasih tahu orang dua itu. Apa aja Bu selain ini? Dia anak kedua aku berempat. Berempat ya. Tapi nggak bisa diselamatkan lagi apa barang-barang di dalam rumah ya Bu? Nggak bisa ya. Untuk mengungkap penyebab kebakaran maut itu, anggota Polsek Muara Lakitan melakukan penyelidikan dengan memeriksa lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah orang sebagai saksi. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Musirawas, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga di Sleman, Yogyakarta mengikuti kirap gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur. Acara berlangsung meriah lantaran gunungan yang sudah diarak berkeliling langsung menjadi rebutan warga. Ayo, siapa cepat dia dapat. Wah, seru ya. Dalam hitungan menit, gunungan berisi sayur dan buah-buahan ludes di serbu warga. Ya, ada 8 gunungan yang disuguhkan dalam peringatan Merti Dusun, tradisi mewariskan budaya leluhur yang digelar di Karangsari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tradisi yang ada sejak puluhan tahun lalu ini juga sebagai ungkapan rasa syukur warga atas hasil panen yang berlimpah. Adanya 8 gunungan ini biar menjadi sebuah ekspresi kegembiraan, wujud untuk bersama-sama menciptakan dan mewujudkan sebuah kerukunan di Padukuhan Karangsari. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi diarak terlebih dahulu mengelilingi desa. Setibanya di lapangan Dusun Karangsari, warga baru diperbolehkan untuk berebut isi gunungan. Dalam acara itu ada pula tradisi udik-udik atau menabur uang logam dan beras pada warga yang dipercaya bisa mendapatkan berkah.
Wahyudiono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Kelangkaan minyak tanah terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku. Warga harus antre berjam-jam hingga berdesakan untuk bisa membeli minyak tanah. Warga di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku rela mengantre berjam-jam demi membeli minyak tanah. Warga berbondong-bondong menyusun jerikan yang mereka bawa untuk diisi minyak. Setiap pembelian dibatasi 10 liter per orang. Kelangkaan terjadi karena stok minyak tanah di pihak pengecer sangat terbatas. Saya antri dari 12:30. Tapi udah mau dekat Pak, udah mau dekat pintu, sedikit lagi mungkin setengah jam lagi nyampe. Satu orang dapat berapa gen? Mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti itu masyarakat yang membutuhkan minyak tanah. Kalau kita mau beli gas belum mampu, jadi minyak tanah aja yang dibutuhkan. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan minyak tanah dengan menambah stok. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pameran alat utama sistem senjata atau alutsista milik TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengajak kedua cucunya untuk menaiki medium tank. Kedua cucu Presiden Joko Widodo yakni Jan Etes dan Lalembah Mana diajak untuk melihat langsung pameran alutsista di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Minggu pagi. Jokowi juga menyopiri kedua cucunya itu menggunakan mobil golf untuk mengelilingi area pameran. Jan Etes dan Lalembah bahkan berkesempatan untuk menaiki langsung salah satu alutsista yang dipamerkan berjenis medium tank. Presiden juga terkesan dengan alutsista milik TNI yang sebagian besar merupakan buatan dalam negeri. Di informasi berikutnya, pemirsa, seekor hiu tutul ditemukan dalam kondisi lemah terdampar di pinggiran pantai Pugar, Jember, Jawa Timur. Mamalia laut yang dilindungi itu diduga terdampar akibat pengaruh cuaca di kawasan perairan selatan Jawa. Posisi di Watu Poteh, Tugu, Getem. Hiu tutul sepanjang 4 meter ini ditemukan seorang nelayan terdampar di pinggiran pantai Pugar, Jember, Jawa Timur pada Sabtu malam. Tim SAR gabungan yang dihubungi warga segera tiba ke lokasi dan berupaya mendorong hiu yang kondisinya lemas itu agar kembali ke tengah laut. Namun karena terkendala ombak tinggi dan minimnya peralatan, upaya pertolongan tersebut gagal dilakukan. Untuk mengantisipasi dari aksi penjarahan, tim SAR gabungan di bawah komando Satpol Air Polres Jember harus melakukan penjagaan di lokasi sepanjang malam. Penjagaan dilakukan agar mamalia laut yang dilindungi itu tetap utuh dan selamat dari aksi penjarahan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kami berupaya semaksimal mungkin dan ternyata sampai saat ini hiu sudah dalam keadaan kolap. Jadi kami mengalami kesulitan untuk mengembalikan ke habitatnya yang semula yaitu di tengah laut. Namun pada Minggu siang, hiu tutul yang masih belum bisa dikembalikan ke tengah laut akhirnya mati di pinggir pantai. Sesuai koordinasi tim SAR dengan pihak BKSDA dan Dinas Perikanan, bangkai hiu tutul itu rencananya akan dikubur tidak jauh dari lokasi. Fenomena hiu terdampar di pinggir pantai itu diduga dipicu faktor perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan perairan selatan Pulau Jawa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, rangkaian puncak acara Pikachu Indonesia Journey yang berlangsung di PIK 2 Tangerang, Banten berlangsung megah dan meriah. Para pengunjung yang datang begitu antusias saat ribuan drone diterbangkan dan membentuk berbagai karakter. Langit Pantai Indah Kapuk menjadi gemerlap dengan pertunjukan ribuan drone membentuk karakter Pikachu dan ikon perkotaan di Indonesia pada helatan Pikachu Indonesia Journey yang berlangsung di PIK 2 Tangerang, Banten pada Minggu malam. Total ada 1.600 drone diterbangkan dalam pertunjukan spektakuler bertajuk Pikachu Night Show. Dalam acara ini juga turut menampilkan artis kenamaan tanah air seperti Isyana Saraswati dan JKT48 yang menari bersama cosplay Pikachu di atas panggung. 今回のジャカルタのイベントはポケモンのドローンのイベント史上最も数が多い1600機によるドローンショーが一番の目玉になっています。昨日、一昨日でドローンショーを見て涙を流している人もいたぐらいみんな感動していました。 Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias
Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bernostalgia dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan ini. Para pengunjung yang datang juga bisa merasakan langsung sensasi berada di dunia Pokemon dengan serangkaian booth interaktif seperti meet and greet dengan tokoh Pikachu, merchandise booth, serta Pokemon Kids Festival. Karakter Pikachu juga ditampilkan mengenakan batik dengan 4 motif berbeda guna memperkenalkan Pokemon ke masyarakat Indonesia. Kalau saya tertarik di merchandise yang Pikachu pakai baju batik itu sih, karena emang kemarin kan kebetulan ada show speed juga kan pakai batik, jadi momennya pas aja sih untuk mengangkat budaya juga di sini kan. Mungkin di sini juga saya lihat ada turis mancanegara, dikenalkan juga dengan kebudayaan Indonesia, dengan menggandeng Pikachu gitu ya. Acara Pikachu Indonesia Journey digelar sejak tanggal 20 September hingga 29 September mendatang. Jakarta menjadi destinasi terakhir perjalanan Pikachu di Indonesia, sekaligus sebagai tempat puncak acara yang paling megah digelar. Kurnia Amal dan Kemal Prasetya melaporkan dari Tangerang, Banten. Melimpahnya pohon kelapa di Kabupaten Lombok Timur menjadi sebuah peluang bagi Majerun. Lewat tangan terampilnya, ia sulap pohon kelapa jadi berbagai kerajinan. Cuannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk merangkul warga sekitar. Inilah Berani Berubah episode modal nol jadi puluhan juta rupiah. Kerajinan lidi ini saya mulai geluti sekitar tahun 2009. Ya sempat macet sampai tahun 2012 dulu bangkit kembali. Itu karena kita tidak punya kerjaan kan, ya otomatis ya balik lagi ke semula gitu. Dulu sebelum kerajinan ini, dulu karyawan perusahaan memang pernah. Terus buruh harian lepas juga pernah. Tapi kayaknya nggak cocok gitu. Kita kembali ke kerajinan ini lagi. Kalau modal awal sebenarnya bisa dikatakan tidak ada ya. Dulu awalnya kita ngambil sendiri di pohon limbahnya di kebun kita ngambil sendiri, adut sendiri, kita olah sendiri. Lama-kelamaan ya hasil jual yang pertama kedua itu kita bagi seperempatnya untuk modal. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di tempat sini gitu. Kita coba olah menjadi suatu barang yang bernilai lumayan bisa dipasarkan gitu. Dan barangnya juga tidak cepat rusak. Gini-gini cuan loh. UMKM Lombok Timur. Pemirsa, YPP CTV Indosiar kembali menyelenggarakan operasi gratis bagi masyarakat yang menderita katarak. Kali ini bakti sosial dilakukan di RSAL Surabaya dan RSAU Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI. Puluhan pasien mendapatkan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa di Komplek Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Minggu pagi. Bakti sosial yang dilaksanakan selama 2 hari ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79. Bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-79. Kami secara tulus mengucapkan terima kasih kepada YPP Indosiar dan SCTP yang membantu melaksanakan kegiatan ini berupa kegiatan operasi katarak dan bibir sumbing. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar juga melakukan operasi katarak gratis bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut Dr. Ramlan di Surabaya, Jawa Timur.
Puluhan penderita katarak yang dioperasi pada Minggu pagi tidak hanya datang dari daerah Jawa Timur, melainkan dari berbagai wilayah di Indonesia. RSPA Dr. Ramlan melaksanakan kegiatan operasi katarak dengan sasaran 100 pasien yang diselenggarakan mulai tanggal 21 September 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024. Usai menjalani operasi katarak gratis, pasien diberikan bingkisan serta bantuan biaya perawatan dan kontrol pasca operasi hingga sembuh total. Tim Liputan melaporkan. Jelang duel klasik melawan Persib, skuad Persija mendapat suntikan semangat dari The Jackmania. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, dari pekan ke-6 BRI Liga 1, Persebaya Surabaya menundukkan PSBS Biak dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Bajul Ijo memperpanjang tren positif 6 laga tanpa terkalahkan. Sundulan kali, gol! 16 menit laga berjalan, Persebaya berhasil unggul. Umpan sepak pojok dari Francisco Rivera sukses ditanduk menjadi gol oleh Flavio Silva. Ini jadi gol perdana Flavio untuk Bajul Ijo di musim 2024-2025. Pada menit ke-28, sepakan bebas bek PSPS Biak Salman Alfarid mengarah ke tiang dekat. Namun Beta Gonçalves gagal menyambar bola liar. Persebaya akhirnya menang 1-0 dan menjaga tren positif menjadi 6 laga tanpa terkalahkan. Tim Liputan melaporkan. Lanjutan pekan ke-6 BRI Liga 1 akan menyajikan laga derby papadaan antara Barito Putra kontra Borneo FC. Sementara Persib bersiap menjalani duel klasik melawan Persija Jakarta sore nanti. Di tengah banjir kritik supporter dan hasil minor, skuad Persib menatap laga klasik melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sore nanti. Striker David Da Silva masih cedera, namun skuad Maung Bandung dalam kondisi fit dan siap diturunkan pelatih Bojan Hodak. Sementara sang lawan bebuyutan Persija mendapat suntikan semangat dari The Jackmania saat melakukan persiapan laga di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Di laga lain, Barito Putra menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Borneo FC dalam derby Papandaan nanti malam. Laskar Antasari berambisi meraih 3 poin dari rival sesama tim Kalimantan. Di kubu lawan, Borneo FC ingin melanjutkan tren positif. Pesut Etam belum pernah kalah di sepanjang pertandingan BRI Liga 1 musim ini. Tim Liputan melaporkan. Dukung dan saksikan Timnas Garuda Muda U20 berlaga di AFC U20 Asian Cup 2025 Qualifiers mulai 25 sampai 29 September. Indonesia versus Maldives Rabu 25 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Iya, sementara Timor Leste versus Indonesia Jumat 27 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia versus Yemen Minggu 29 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia Senayan, Jakarta, live dan eksklusif di Indosiar, SCTV dan video. Ya, kita tutup sekian informasi dari Fokus Pagi hari ini. Dan jangan lupa saksikan program selanjutnya Magic 5. Saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.